Kalau zaman sekarang seperti mereka ini, pacarannya itu mungkin 1 bulan 2 bulan sudah jadi. Tapi kalau zaman dulu itu sangat ketat, sulit yang minta ampun. Maka pertanyaan saya untuk Bapak Imam Wali, bertemu Ibu Siska ini di mana sih? Pertemuan awal pertama kali aku di mana? Terima kasih Om. Jadi saya bertemu dengan istri pertama kali itu di Senang Solo. Di Senang Solo, tempat yang suci dan kudus. Dan ini pilihan orang tua saya. Sebab pertama kali bertemu di Senang Solo. Gua Maria. Pertanyaan. Waktu pertama kali bertemu Bapak Imam Wali, apakah rambutnya masih seperti ini? Apa yang menarik dari Bapak Imam Wali waktu itu? Apa yang menarik? Sombong. Sungguh menarik sih. Iya, orangnya sombong, cuek. Cuek. Jadi cuek. Saya penasaran itu. Cuek. Laki itu kalau berkasa itu cuek sekali. Cuek sekali. Ya akhirnya nggak tahu dengan sendirinya mengalir juga aja. Jadi mengalir begitu saja. Maka perkenalan itu di awal itu waktu di Senang Solo. Itu hanya perkenalan nama saja atau selanjutnya? Ada panjang-panjang sedikit. Agak panjang. Oh. Kemudian dalam perjalanan hidup perkawinan, ini pertanyaan untuk berdua, Bapak Imam dan Ibu Siska. Dalam perjalanan hidup perkawinan, apa yang paling sungguh dalam hidup berkeluarga, paling sungguh? Menyamakan karakter. Menyamakan karakter. Memang karakter Bapak apa sih? Kalau Siska cuek juga. Apa Gini, tadi nyambung dengan yang pilihan orang tua saya tadi ini. Dan nanti tidak jadi salah persepsi, kira saya tidak cinta bukan begitu. Jadi waktu saya dan ibu ikut rombongannya paroki Kaitangan Minggu ke Senang Solo, saya ngajak orang tua saya, ibu saya. Nah waktu di sana pas berdoa bersama, ibu saya tunjuk itu loh calon istri yang baik. Tunjuk ini. Nah, ini sudah PKT dengan padahal belum kenal orang tua. Padahal belum kenal. Belum kenal. Nah, itu lah. Saya sudah tertarik akhirnya lanjut seperti itu. Jadi paling sulit itu karakter. Kalau paling mudah selama 5 tahun itu perkara yang paling mudah dalam keluarga apa sih hal mudah yang termudah? Ini berkaitan dengan anak juga yang berluasnya. Ada yang mungkin karena seiman, terus ya itu aja mungkin ya kalau karakter itu ya kalau menurut karakter itu kan berarti harus saling mengikuti, itu kan tidak mudah, itu aja ya. Kalau hal yang mudah saya rasa karena seiman bekerja bisa bersama, sharing bisa mudah. Kalau masalah iman itu aja. Masalah iman itu mempermudah kalau sama-sama betul. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang ketika mengucapkan janji pernikahan itu mudah sekali. Orang mengatakan itu setia dengan janji pernikahan itu memang. Maka ketika Bapak Ibu ingat kembali janji pernikahan, saya yakin benar-benar masih ingat. Pak Ketua Wilayah masih ingat janji pernikahan. Coba ulang ingat coba. Masih ingat. Kawan itu Pak. Siapa yang masih ingat janji pernikahan? Aduh, lupa semua yang paling muda, saya paling muda. Masih ingat? Oh, Pak Ali masih ingat. Biar
sepotong kecil aja, jangan terlalu panjang. Seingat saya mencintai dalam suasana suka dan duka. Seingat saya Jadi ini ambil yang terakhir. Ambil ini kata yang terakhir. Mengasihimu dalam duka, suka dan duka. Sakit atau sehat? Dalam itu dan malam sebab. Untuk dalam Memang sakit ada atau sehat? formulasi yang dulu dengan yang sekarang atau sedikit berbeda. Tapi janji pernikahan itu mengingatkan bahwa ibu saudara-saudari untuk setia dengan pasangan Anda masing-masing. Maka supaya bisa setia dengan janji perkawinan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan? Maka hari ini dalam Injil, memang saya mengikuti Injil ini, mengambil Injil ini. Karena Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Maka pertanyaan saya untuk kalian keluarga, makanan kesukaan kalian apa? Ayam goreng, nasi goreng, nasi goreng. Ini ayam goreng kosong itu tidak ada nasi. Ayam nasi, toh, oh sama nasi pasti ada nasi. Dan saya yakin bahwa kita semua kalau makan pasti ada nasi. Ya, mungkin kalau orang diet ya atau yang diabetes pasti tidak makan nasi banyak, sedikit nasi. Tapi kita makanan pokok kita orang Indonesia itu nasi. Tapi kalau kita pergi di luar negeri cari nasi susah banget. Ada sih ada tapi cara sih. Saya pernah ke Australia itu. Saya dimasak karena saya tidak makan roti. Jadi mereka yang menyiapkan, mereka yang memasak itu nasi. Hasilnya apa? Bubur. Bubur begini. Apa itu? Di luar negeri memang susah. Tapi makan untuk orang luar negeri, ya roti. Roti atau temannya apa itu pasti roti makan. Demikian pun orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sejak zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru sampai saat ini, roti itu menjadi makanan pokok. Maka ketika mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus tentang mana, itu suatu tanda yang luar biasa besar dari Allah dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Kalau kita ingat dalam Kejadian, kita keluar, orang Israel keluar dari Mesir, mereka diberi mana? Walaupun mereka mengomel-ngomel kepada Tuhan, kepada Musa soal makan ini dan Israel, Allah memberikan mereka itu mana? Berupa roti yang begitu besar. Dan setiap hari mereka makan itu setiap hari. Dan itu memberikan kekuatan. Maka mereka orang-orang Yahudi pada zaman Yesus meminta supaya Yesus berbuat seperti itu, melakukan mujizat seperti itu. Tetapi Yesus katakan apa? Kalau mau bisa hidup selamanya, bisa apa ya? Harus saya akan memberikan kamu roti hidup. Dan yang dimaksud Yesus yang roti adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Itu yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi saat itu. Maka mereka tidak percaya. Masa Yesus memberikan bumi? Tidak mungkin. Tetapi bagi kita yang mengimani Kristus, Yesus sebagai roti hidup senantiasa hadir ketika kita merayakan Ekaristi. Maka ketika kita merayakan Ekaristi dan menerima Hostia Kudus, kita menimba kekuatan dari Allah. Dan itulah kekuatan hidup kita. Maka dalam hidup berkeluarga, dalam hidup perkawinan, kesetiaan hidup perkawinan juga dikuatkan oleh roti kehidupan kita. Bukan hanya roti jasmani, tetapi roti yang sifatnya rohani. Ketika orang hanya mementingkan roti yang jasmani, orang sibuk dengan pekerjaan, orang mencari harta kekayaan, mengumpulkan harta kekayaan sebagainya. Orang lupa akan Tuhan dan roti hidup yang rohani. Maka kehidupan bisa muncul. Tetapi kalau orang ingat akan
kami dalam persoalan hidup, dalam keluarga, permasalahan keluarga, tentu bisa dilewati dengan kuat dari Allah sendiri. Dengan kuat dari Allah sendiri. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, memang setiap kali kalau ada pernikahan saya selalu katakan nasihat saya terakhir. Kalian boleh sibuk dengan pekerjaan. Memang saat ini kita sibuk dengan pekerjaan. Tetapi jangan lupa dua hal ini. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa keluarga, istri dan anak-anak, suami dan anak. Itu. Kalau kamu tidak lupa itu, yakin hidup perkawinan itu tetap berjalan sampai dengan kalian berhidup selama. Kalau orang sudah lupa Tuhan, orang lupa keluarga, istri dan anak, pasti akan terjadi hal-hal yang sampai banyak hal yang terjadi dalam hidup perkawinan, perselingkuhan dan sebagainya. Karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari Bapak Mama dan Ibu Siska yang merayakan 25 tahun sampai saya yakin ada beberapa dari kita juga mungkin lebih dari itu. Mungkin ada sudah 50 tahun berkali. Kita belajar banyak bagaimana setia dengan janji pernikahan. Maka ketika ada persoalan hidup, ketika ada permasalahan dalam keluarga, pertengkaran, itu memang hal yang biasa dibaca. Tetapi selalu ingat akan janji pernikahan supaya tetap setia seumur, setia seumur. Semoga kita semua, Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, entah yang masih muda ataupun yang sudah lebih dari 25 tahun di perkawinan ataupun sudah berjalan, ingatlah selalu akan janji pernikahan. Ketika kalian ingin mulai punya keinginan sendiri, punya kemauan, kehendak sendiri, mengikuti keinginan dunia, ingatlah akan janji pernikahan Anda. Ingatlah akan kunci yang mempersatukan kalian. Tuhan yang mempersatukan kalian, Tuhan pula yang meneguhkan, menguatkan kalian. Tuhan memberkati. Amin. Benedictus Imawan Budi Prasetya dan Ibu Teresia Francisca. Saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini kita secara khusus merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-25 dalam perayaan Ekaristi Bapak Imawan dan Ibu Siska. Dan sekarang kita diajak untuk dan sekarang Bapak dan Ibu diajak untuk memperbarui janji perkawinan yang pernah Bapak dan Ibu ucapkan. Suatu janji mulia yang tidak selalu mudah untuk mewujudkannya, yang selalu membutuhkan pertolongan rahmat Tuhan agar kita semua mampu dan setia menghayatinya dalam hidup. Karena itu, Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk mengucapkan kembali janji perkawinan saudara didahului oleh suami dan dilanjutkan oleh istri. Di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang ada di sini, dan dengan hati yang tulus ikhlas, saya Benedictus Imawan Budi Prasetya memperbarui janji perkawinan dengan istri saya Teresia Francisca yang telah bersatu dalam hidup saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka dan duka, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan tetap mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji ini saya perbarui demi Allah Bapa Maha Pengasih. Di hadapan Tuhan yang seluruh umat yang hadir di sini, dan dengan hati tulus ikhlas, saya Teresia Francisca memperbarui janji perkawinan dengan suami saya Benedictus Imawan Budi Prasetya
yang telah bersatu dalam hidup selama 25 tahun. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka dan duka, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan tetap mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji ini saya perbaharui demi Allah Bapa Maha Pengasih. Atas nama Gereja Kudus, saya meneguhkan pembaruan janji perkawinan Bapak Imawan dan Ibu Siska, dan semoga keluarga Anda semakin menyerupai keluarga Kudus Nazaret dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.